Selama lebih dari 4 dasawarsa, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Inti Persero mengukuhkan diri sebagai penyedia solusi engineering, terutama sebagai sistem integrator untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sejak resmi berdiri pada 30 Desember 1974, PT Inti memiliki peran strategis sebagai manufaktur perangkat telekomunikasi dalam ranah digitalisasi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Melalui transformasi sumber daya manusia dari skill worker menjadi knowledge worker, PT Inti terus berupaya menjadi the best smart digital devices provider in the region. Melalui sumber daya manusia yang menjunjung nilai-nilai integritas, networking, trust, teamwork, dan inovatif. Secara konsisten, PT Inti juga berupaya membangun sinergi inovasi nasional dalam menyediakan solusi cerdas di bidang telekomunikasi, informatika, elektronika, dan smart energi bagi peningkatan hidup masyarakat yang lebih baik. Saya Vela Beleza dari Telkom University kelas AK4203, sedang bersama Bapak Setio di perusahaan PT Inti. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Setio tentang sistem informasi yang diterapkan di PT Inti. Cerita sedikit nggak Pak tentang PT Inti sendiri? PT Inti ya, PT Inti itu singkatan dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia ya. PT Inti sendiri itu salah satu BUMN. BUMN sebenarnya mirip kayak Telkom lah ya. Jadi kita bergerak di bidangnya telekomunikasi. Cuma bedanya kalau Telkom itu kan bisnisnya ke operator ya, penyedia jasa layanan telekomunikasi. Kalau Inti lebih ke manufacturing, industri kan. Memproduksi perangkat gitu. Mungkin kalau dulu mah paling terkenal kan ada produk telepon rumah ya, yang mungkin setiap rumah pasti dulu ada gitu kan, telepon rumah ya. Nah, setelah ya kemajuan teknologi ditemukan teknologi wireless kan, seluler ya, akhirnya berkembang jadi telepon seluler, handphone, sampai akhirnya sekarang mungkin telepon rumah udah jarang yang pakai kan. Tapi di kantor-kantor sih pasti masih ada sih, karena kan kebutuhan bisnis ya, terus ada nomor telepon biasanya kan, nomor faxnya seperti itu. Ya mungkin PT Inti seperti itu. Kalau untuk detailnya sih teman-teman bisa coba cek aja di websitenya ya, di www.inti.co.id. Nah, nanti bisa lihat ya sejarahnya lah, PT Inti itu dulunya berdiri tahun berapa, kemudian pengembangannya seperti apa sampai dengan tahun 2020 ya, karena bisnisnya kan belum berubah dari awal sampai sekarang, nggak sama. Struktur organisasi di PT Inti sendiri gimana Pak? Struktur organisasi kalau sekarang itu kita ada 15 divisi rasanya kalau nggak salah ya, tapi untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek juga di website Inti ya. Jadi ada struktur organisasi, kemudian ada misi perusahaan, kemudian portofolio produk ya, portofolio untuk service, semua tuh ada di website. Jadi teman-teman nanti bisa lebih detail mengetahui informasi itu di sana aja di website Inti ya. Ini kalau saya kan saya hafalnya misalnya cuma satu produk, terkenal misalnya Empos gitu, padahal produknya kan banyak ya. Nanti teman-teman bisa coba explore lebih jauh di website Inti. Software apa yang digunakan perusahaan PT Inti untuk sistem informasinya sendiri? Sistem informasi di kita ada dua jenis. Yang pertama kita nyebutnya sistem informasi ERP. Nah, teman-teman kalau bicara tentang ERP itu ada salah satu mungkin penyedia
servisnya penjalanan ERP yang cukup terkenal tuh SAP ya. Di PT Inti kita sudah pakai SAP. Nah, SAP ini sebenarnya produk yang sudah jadi ya. Artinya tidak kita kembangkan dari nol gitu. Jadi kita beli lisensinya ke penyedia lisensinya ya, ke vendor, kemudian kita gunakan, dan itu pun ya artinya harus diimplementasikan ke PT Inti nggak mudah gitu, perlu proses karena kita dulu kan punya sistem yang sebelum SAP itu namanya PDA, diubahlah ke SAP tahun 2011 gitu. Nah, SAP sendiri itu kan ada modul-modul sebenarnya, ada modul khusus untuk manajemen SDM, namanya modul HR, Human Resource. Kemudian ada modul Material Management untuk bisa digunakan untuk stok inventory gudang ya, material. Nah, itu di Material Management. Kemudian ada Finance and Controlling. Nah, itu yang digunakan teman-teman di akuntansi, keuangan. Itu pakai modulnya FICO. Kemudian ada modul lagi namanya SD, Sales and Distribution, ya, terkait dengan penjualan, kontrak. Ya, itu digunakannya biasanya oleh bagian marketing gitu. Kemudian ada PS, ya, Project System, Production Planning. Nah, itu semua modul yang sudah kita pakai. Jadi kalau sistem informasi tadi ada SAP sama ada yang non ERP, non SAP. Nah, kalau non SAP itu kita kembangkan sendiri dari nol kita. Gitu. Apakah selama menerapkan sistem informasi terdapat kendala? Kendala pasti ada sih kendala ya. Kendala saat deployment, saat development, pengembangan gitu kan. Fase development pasti selalu ada kendala lah ya. Nggak mungkin kan bikin aplikasi itu langsung jadi gitu kan. Pasti ada error, trial error sampai aplikasi tersebut ya bisa digunakan oleh si user atau pengguna gitu kan, tanpa ada kendala. Di sisi development ada, kemudian nanti di sisi proses QC-nya, pengecekan. Biasanya kan kalau development itu proses pengembangannya oleh teman-teman programmer misalkan, nanti dicek di QC. Nah, di QC itu dicek apakah fungsinya itu sudah sesuai atau masih ada error, ya kan? Nah, di situ juga pasti ada kesulitan juga. Nanti di fase yang terakhir adalah fase production, kita nyebutnya. Production itu fase yang terakhir di mana program atau aplikasi itu sudah digunakan oleh si user atau pengguna. Nah, di fase terakhir juga ada kesulitan, kendalanya biasanya sih masalah penggunaan aplikasi tersebut, karena kan misal nih dari sistem yang lama ke sistem yang baru kan harus belajar lagi nih. Biasanya orang kan suka bingung lagi kan, ya, itu kendala-kendala seperti itu pasti. Untuk sistem informasi akuntansinya sendiri penerapkan di PT Inti ini gimana Pak? Jadi kalau sistem informasi akuntansi mah di SAP tadi kan, di modul apa tadi namanya? FICO ya, Finance and Controlling, sudah digunakan sampai sejauh ini sih ya, atau bagian akuntansi sih udah terbiasa lah, karena sudah digunakan dari 2011 ya, udah terbiasa. Meskipun ya mungkin masih ada 1-2 lah kendala yang biasanya hal-hal yang baru yang belum bisa disolusikan oleh mereka, biasanya minta bantuan ke IT gitu. Apa yang membedakan perusahaan PT Inti dengan perusahaan lainnya? Mungkin semua perusahaan pasti nggak mungkin ada yang sama persis ya. Secara proses bisnisnya atau dari core bisnisnya mungkin beda. Kayak tadi kita Inti dengan Telkom, meskipun sama-sama di klaster telekomunikasi, yang satu berada di bidang industri, yang satu di provider misalkan gitu. Kalaupun misalkan ada yang sama industri misalkan ya, sektornya industri tapi mungkin kita industrinya telekomunikasi, yang satu industrinya pertahanan misalnya, atau industri elektronika misalkan, yang lain misalkan industri elektronika yang mereka produksinya produk yang berbeda gitu. Kalau industri yang sama khususnya untuk BUMN sih Inti cuma satu, ada Industri Telekomunikasi Indonesia, nggak ada BUMN lainnya yang core bisnisnya sama ya. Kecuali mungkin swasta ya. Kalau swasta ya mungkin ada juga gitu yang memproduksi produk-produk telekomunikasi.
tapi ya mungkin kebanyakan sih produk-produk Cina, misalkan gitu ya, produk Cina kemudian masuk ke Indonesia, kemudian ya jadi kompetitor kita gitu, ya kan? Tapi secara ininya pasti akan berbeda sih, dari proses bisnisnya, suatu organisasinya, kemudian core bisnisnya juga pasti nggak mungkin sama persis. Makasih Pak telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys. Hari ini aku lagi di PT Inti bareng sama Hai dulu atau Hai. Mirror. Jadi jangan lupa. Nggak ada CPN. Kemarin. Aisyah lagi SGT buat apa? Cek aja. Jangan ya. Tapi hari ini libur dulu ya? Iya, itu nanti kan kemarin kerja. Yes, berbaur sama anak teknik gitu CPNS. Oh iya, putih-putih. Kemarin juga yang sama. udah channel kami. Jadi kita hari ini mau tes CPNS di PT Inti. Kayak ini stikernya. Ini Thank BUMN yang nggak jadi. Jadi kita nggak jadi tes CPNS. CPNS X